Ya, selamat datang kembali di gaming room saya. Nama saya Kevin Putra dan hari ini gua nggak bakalan main game, tapi gua hari ini bakalan bahas mengenai ini. Gua baru kemarin saja hari Sabtu ke konsernya Blackpink dan itu adalah pengalaman yang luar biasa dan pengalaman terindah lah, salah satu terindah dalam hidup gua. Dan gua nggak bakalan lupa ini. Tapi sebelum gua bahas soal ini, pengalaman gua dan lain-lain pas selama di konser Blackpink, gua pengen bahas soal apalah aktivitas gue di sini. Gue kan kebetulan baru saja pindah ke Jakarta dari Medan. In case kalau untuk kalian yang nggak subscribe ke channel gue, kalian kan pastinya nggak tahu. Jadi gue bakalan ceritain dulu vlog gue selama di Jakarta tuh seperti apa. Gue bakalan jelasin sesingkat mungkin lah, biar kalian nggak kehabisan waktu juga. Dan basically sekarang gue tinggal di rumah saudara gue di Jakarta dari Medan. Gue merantau dan seperti kalian lihat di background gue tuh beneran kayak kacau balau banget, beneran beneran belum gue apalah rapiin sama sekali lah. Jadi ya beneran chaos banget. Dan untuk situasi sekarang, gue kan alasan gue merantau itu karena gue dapat pekerjaan di sini. Dan kebetulan banget di rumah di tempat tinggal di sini, rumah saudara gue dan juga di tempat kerja gua itu beneran deket banget di wilayah yang sama, kelurahan kecamatan yang sama. Jadi kayak gua tinggal naik busway sekali stop doang udah sampai gitu. Ibaratnya gitulah. Dan untuk kerjaan gua, kalau kalian nggak tahu, gua bekerja sebagai sales di bank. Dan kenapa alasannya gua ambil sales dan kenapa gua ambil bank? Karena sales itu pertama, gua kan kerjain apa? Gua kan memang dari salah satu dari apa namanya? salah satu salah satu passion gue, hobi gue dalam jadi YouTuber. Dan gue melihat ada suatu peluang di sini yang bisa membuat saya berkembang sebagai individu yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Dan gue melihat suatu kecocokan lah dalam kerjain di bidang YouTube ini. Dan menurut gue kerja di bidang sales itu adalah salah satu pekerjaan yang bisa mengupgrade skill gue dalam berkomunikasi dengan kalian semua juga. Dan gue udah kerja selama seminggu sih di bagian sales. Jadi kerjaan gue sih telepon doang, sales call itu. Dan itu bener-bener secara tak langsung tuh bisa mengupgrade kemampuan berbicara gue. Misalnya kalau misalnya gue tiba-tiba ada suatu kendala atau sesuatu yang nggak diekspektasi sama sekali lah mendatangi ke arah gue, tuh gue bisa langsung handle dengan cara nggak harus dikit-dikit baca skrip. Kadang kalau ngobrol, kalau memang apa ya, kadang gue cara bicaranya itu agak agak kakuan. Jadi kalau kerja sebagai sales itu intinya gue bisa expect the unexpected gitu. Jadi gue bisa counter berbagai jenis hal, jenis pembicaraan atau situasinya di mana gue bakal hadapi dalam momen sekarang dan juga momen kedepannya, dalam apapun lah, dalam berbisnis, dalam bekerja, dalam menemui klien dan lain-lain, dan juga dalam melakukan membuat video untuk YouTube. Dan itu adalah salah satu skill yang sangat sangat amat berguna juga dan sangat bermanfaat untuk gue ke depannya sampai gua meninggal lah. Karena ya berkomunikasi itu adalah salah satu kebutuhan yang paling penting dalam diri sebuah manusia. Dan ya, kenapa bank? Alasannya simpel banget, karena gue memang dari dulu itu, kalau gue dari dulu tuh visinya memang gue bakalan punya duit segini gitu. Gue udah ada targetnya. Jadi kalau gue ada duit segini, gue bakalan invest di ABCD, saham, obligasi, you name it lah, semua apa, reksadana bahkan. Jadi tapi jujur gue belum paham bener soal mengenai dunia keuangan ini. Jadi alasan gue ambil bank itu adalah untuk mencoba memahami ke dunia keuangan dan juga di sales. Jadi gue bisa dapat dua skill nih, skill berkomunikasi dan skill keuangan. Jadi kalau seandainya nanti gue udah capai target di mana duit gue udah berlimpah-limpah, gue bisa manfaatkan itu, bisa membuat uang itu bekerja untuk gue dengan cara investasi di saham, obligasi dan sebagainya gitu. Jadi ya itulah sesingkat mungkin gue jelasin. Dan kalau untuk mengenai tempat wisata di Jakarta, sebenarnya gue udah apa ya, sejauh ini gue udah seminggu udah explore lumayan banyak sih. um, gue gue waktu itu sudah sempat ke Asta District di Jaksel, dan ke Plaza Indonesia juga, dan Grand Indonesia juga. Dan ya itu adalah pengalaman yang luar biasa untuk gue. Beneran juga adalah culture shock untuk gue, dimana orang-orang di Jakarta tuh cara bicaranya, cara berkomunikasi dan cara mereka hidup tuh jauh-jauh berbeda dengan orang Medan. Dimana orang Medan bisa dibilang, gue sebagai orang Medan tuh orangnya agak kaku, sangat very strict gitu. Kalau ini ya ini, kalau itu ya itu gitu. Nggak ada kayak ada campur aduk, kayak nggak ada
fleksibel ya, nggak ada apa namanya, apa gimana ya, nggak ada kayak apa lah. Kalau di Jakarta tuh kan lebih kayak semuanya ada gitu kan, bukan hanya ada tapi semuanya campur aduk. Gue nggak bisa jelasin secara detail sih, tapi kalau mungkin untuk kalian penonton yang tinggal di Jakarta harusnya kalian bisa ngerti maksud gue lah di Jakarta ini, yang gue maksud lah. Oke, kita langsung saja ke menu utamanya yaitu Blackpink. Jadi ini ceritanya agak lucu sih. Ya, ini kan udah vlog, jadi gue ceritain semuanya aja. Blackpink gue sekarang ceritain. Blackpink itu sebenarnya gue gak ada rencana nonton sama sekali gak ada. Pas mereka lagi perang tiket itu secara online, gue gak mau ikut karena pertama waktu itu gue masih di Medan, dan kedua itu gue belum dapat pekerjaan. Dan ketiga itu apa ya, tiketnya mahal banget jujur, mahal yang nggak beneran mahal banget lah. Tapi di sisi lain gue suka Blackpink, cuman gue nggak sampai hardcore kayak beli merchandise-nya kayak lightstick-nya, pakaiannya gitu, nggak ada sama sekali. Gue beneran murni suka lagunya doang. Dan juga gue suka personality dari tiap membernya Blackpink, seperti Jennie, Lisa. Bias gue Lisa by the way kalau kalian nggak tahu. Tapi overall gue beneran suka semua membernya sih. Cuma kalau lu nanya gue kalau dipasangin dengan salah satu member dengan Blackpink, gue paling cocok dengan Lisa sih, karena Lisa itu adalah salah satu member yang paling hype, paling semangat, paling icebreaker gitu. Kalau gue, soalnya hidup gue tuh beneran monoton banget. Gue dimana gue orangnya lumayan pasif ya. Ya, salah satu alasan gue ambil kerja sebagai sales itu biar gue bisa maksa gue diri sendiri lebih aktif gitu untuk keluar kandang, keluar kampung gitu lah. Dan ya, mempunyai pasangan seperti Lisa, misalnya kalau Lisa jadi pacar gue misalnya, contoh misalnya, gue rasa hidup gue tuh bakalan bisa berwarna banget, dimana gue beneran dari dulu tuh tipe cewek gue tuh kayak apa ya, orang yang ceria banget, positif vibe banget, dan pekerja keras. Lisa tuh adalah salah satu orang yang sangat kerja keras. Dan mungkin kalau kebanyakan orang awam itu lihat Lisa tuh dan member-member Blackpink lainnya lah, kalau mereka terlihat ya mereka jago lah, semua jago nyanyi, jago dancing. Tapi di mata gue tuh, di balik semua kehebatan mereka tuh, menurut gue mereka beneran kerja keras banget untuk bisa mencapai tahap ini, di mana mereka bisa melakukan world tour di Jakarta. Itu adalah pencapaian luar biasa, di mana kemarin gua nonton tuh penontonnya sampai mencapai 600.000. Gila sih, itu beneran gila banget. Dan gua duduk di platinum sih, nih, gua duduk di platinum platinum right. Kemarin pas gua ke konsernya tuh gua ketemu banyak artis sih. Salah satunya siapa namanya, Chef Arnold, dan juga ada aktris muda namanya Gabriela Eka Putri. Dan ya, basically dia baru-baru jadi aktris sih. Gue tau dia dari Instagram sih. Dan banyak sekali artis lainnya sih, cuma gue gak ketemu mereka. Ada Pevita Pierce, ada Raffi Ahmad juga, Nagita, dan banyak sekali artis yang datang. Jadi gue beneran overwhelmed banget. Jadi kalau gue bakalan jelasin gimana caranya gue ke konsernya tuh lah. Gue dari sini, gue kan sekarang gue tinggalnya di Jakarta Utara. Jadi gue harus ke Jakarta Selatan, which is jaraknya tuh nggak jauh banget lah. Dan itu kalau misalnya tergantung trafficnya kurang lebih 1 jam, apa namanya, perjalanannya. Jadi gue naik busway sampai 1 jam. Gue sempat ketiduran di busway, dan akhirnya gue sampai juga di GBK. Dari jam 3 ya gue berangkat, sampai jam 4 gue sampai kan. Dan pas gue memasuki stadium itu, gue beneran shock banget. Tiba-tiba bisa dengar suara Rose yang lagi nyanyi lagu Telly, dan soundchecknya tuh bisa sampai kedengeran di luar stadium loh, segila tuh. Dan gue sempet kiranya, wah ini apa ya, ada lagu Telly nih di dalam stadium. Gue kira tuh rekaman. Wah, literally kira tuh rekaman, jujur. Soalnya ini adalah pengalaman konser gue yang pertama, by the way. Gue nggak pernah ke konser sama sekali. Ini adalah pertama kali, jadi gue beneran nggak tahu apa-apa mengenai prosedur konser tuh kayak gimana, soundcheck lah, apa namanya lagi, encore lah, semua itulah gue nggak ngerti. Jadi gue tanya fans Blackpinknya agak apa, yang lumayan fans hardcore gitu kan, yang udah berpengalaman. Gue tanya mereka, mereka tuh lagi soundcheck putarin lagu Blackpink ya. Mereka langsung bilang ke gue, apaan putarin, itu suara Rose yang asli. Gue kayak, Rose yang asli, hah, itu suara Rose yang asli, buset, Rose lagi nyanyi soundcheck ya, beneran nyanyi. Gila, itu suara Rose itu sama
persis seperti di rekaman di Spotify. Gila, gue beneran gila, gue beneran kaget banget. Wah gila, gue beneran goosebump banget itu. Gue beneran beneran speechless lah. Jadi kayak itulah. Dan gue duduknya di platinum ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang agak kejauhan sih. Gue duduk di BF, hurufnya BF sih. Kalau kalian tahu BF, mungkin kalian kalau udah konsernya atau mungkin tahu BF itu lumayan agak ke belakang dan sangat sangat di samping loh. Jadi gue kalau lihat Blackpink tuh pas konser itu kayak sekecil cicak, kayak cicak sekecil ini, serius, sekecil ini dong, kayak gini lah. Iya. Jadi untung aja ada layar LED di mana gue bisa melihat mereka jauh lebih jelas gitu. Dan ini adalah pengalaman konser gue yang pertama dan gue duduk di platinum langsung. Oh iya, kalau kalian nggak tahu, gue belum jelasin yang gimana gue beli tiketnya. Gue kan tadi bilang tiketnya itu kayak apa ya? Gue awalnya rencana mau beli kan, tiba-tiba mau beli itu karena kebetulan kawan gue ada 2 tiket. Tiba-tiba entah kenapa dia jual. Dan ya dia taruh di story gitu, kebetulan kan gue follow dia. Jadi gue beliin. Berapa? Ya bla bla bla. Harga platinum lah, tahu sendiri kalian. Jadi ya gue mikir, gue belum pernah ke konser dan juga gue baru pertama kali di Jakarta. Gue mikir ya why not lah, YOLO aja. Kapan lagi Blackpink datang ke Jakarta gitu kan? Ya udah gue langsung beli, gak mikir lagi. Memang jujur mahal banget, tapi beneran worth it, every penny worth it banget. Karena gue memang dari awal udah suka banget sama lagu Blackpink. Dan kedua itu di playlist gue tuh di Spotify itu gue selalu gue ada hampir semua lagu Blackpink sih. Jadi ya basically gue udah tahu semua lirik lagu mereka juga. Jadi beneran pas mereka tuh nyanyinya konsernya tuh bener gila. Pas mereka muncul itu muncul dari stage itu muncul ke stage, wah gila, gue beneran kayak goosebumps. Semua konser tuh seluruh penonton tuh berteriak kayak wah, gue awalnya gue ala orang yang lumayan introvert tapi didukung dengan banyak sekali blinks di sekitar gue yang beneran support Blackpink banget, dan mereka beneran bisa kasih fan chant juga dan lain-lain. Itu beneran gue dapat banget dan gue happy banget. Kayak gue dari awalnya yang introvert gak berani teriak, gak berani nyanyi lagunya, takut dibilang aneh gitu kan. Kayak mereka semua nyanyi gitu, mereka semua teriak. Gue kayak wow, teriak Lisa, I love you Lisa, Jennie, Rose gitu. Sampai segitunya gue bener happy banget. Dan selama 2 jam konser itu adalah beneran pengalaman yang luar biasa. Dan gue meskipun jarak mereka dari tempat duduk gue lumayan jauh, tapi gue rekam semuanya sih. Rekam semua momen dari konser itu dari awal sampai habis, semua lagunya, literally semua lagunya sih. Jadi gue sampai sekarang masih agak, sebelum gue rekam ini asik browsing galeri gue, liatin mereka rekaman ulang, mereka nyanyi dan lain-lain. Dan ya sebenarnya itu sih. Gue nggak bisa jelasin terlalu panjang lah, nanti takutnya terlalu terlalu chonghe ya, terlalu cerewet gitu. Soalnya gue pengen bilang garis besarnya aja. Kalau misalnya kalian pengen tanya gue, ada yang kalian penasaran mengenai pengalaman gue di konser, kalian tanya aja di kolom komentar. Mana tahu ada yang lupa gue sampaikan itu. Jadi pas gue pulang itu basically gue naik busway. Busway itu waktu pas malam pulang itu beneran gila macet banget untuk orang yang nyetir ya. Cuman gue nggak nyetir, gue naik busway. Jadi setengah jam aja udah sampai sih. Pas gue pergi itu 1 jam udah termasuk macet. Tapi pas malam itu entah kenapa nggak bener-bener nggak ada macet sama sekali untuk busnya. Jadi kayak setengah jam doang udah sampai. Jadi itu beneran gue seneng banget sih bisa sampai rumah jam 11 malam. Tapi itu beneran gue tepar banget, asli tepar banget. Dan pas sebelum juga gue nonton konsernya itu gue gue kan mau makan. Kan konsernya mulai jam 7 gitu, jam 7 malam. Tapi gue belum makan malam. Jadi untung aja di sana ada jual makan. Cuman yang lebih bukan parah sih, lebih ngerinya lagi, gue antri makan itu harus nunggu 1 jam lebih biar bisa dapat makan. Dan ya itu gue nunggunya lama banget. Dan sambilan gue ngantri, sambilan juga gue denger sound check dari dalam stadium, dimana Blackpink itu nyanyi loh, literally nyanyi sound check di dalam stadion. Cuman gue nggak bisa masuk karena gue bukan VIP. Cuma VIP doang yang boleh masuk untuk melihat Blackpink pas mereka belum di make up, pas mereka belum belum apa-apa lah, belum persiapan sama sekali. Mereka masih pakai kayak baju tidur atau sejenisnya gitu.
Itu setelah mereka siap soundcheck barulah mereka make up dan lain-lain, baru jam 7 mereka tampil. Dan literally 2 jam itu bener-bener itu adalah pengalaman yang luar biasa. Gue nggak bakalan gue bisa lupain selamanya. Jadi mungkin itu aja dulu untuk vlognya. Dan ya, gue nggak tahu lagi mau bilang apa. Mungkin karena gue jarang banget buat vlog, jadi agak kaku. Gue nggak ada skrip sama sekali. Gue skripnya cuma kasih bullet point, tempat tinggal, kerjaan, tempat wisata, sama Blackpink itu doang. Gue nggak ada skrip karena gue orangnya dinamis sih. Gak ada waktu juga buat skrip juga gitu. Dan setelah gue rekam ini, gue bakalan mungkin langsung ekspor aja deh, nggak ada cut lagi. Karena sekarang kamar gue lagi berantakan banget, gue harus ngurus itu dulu. Ya, itu aja dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah nonton. Jangan lupa like and subscribe kalau kalian suka. Dan kalau kalian pengen gue buat vlog seperti ini jauh lebih banyak lagi, nanti gue bakalan buat vlognya di luar rumah lah pastinya. Biar jauh lebih seru kayak Jerome Pauline gitu kan. Seru juga, pengen penasaran sih, daripada asik jadi gamer di rumah gitu, main game mulu. Ya pengen coba sesuatu variasi lah, buat vlog dikit gitu. Ya, itu aja dulu. Terima kasih banyak. Thank you guys so much for watching. Then I'll see you guys in the next video. Oke, Vijay Putra signing out. Bye. Peace.